Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di Japan Dakwah Center untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu, pengabdian dari ibu-ibu kita dari Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang jauh-jauh telah datang kemari. Kita harapkan semoga pertemuan kali ini kita bisa ambil semua ilmunya yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi di sini mungkin akan saya sedikit perkenalkan. Pertama Ibu Norma, kemudian ada Ibu Ulaya dan Ibu Wiwin. Nanti insya Allah detailnya akan bisa disampaikan oleh beliau pada saat penyampaian nanti. Dan juga di sini ada Ustadz Zulkarnain sebagai pemilik tempat di tempat ini. Dan kita alhamdulillah hari ini kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman Malaysia yang ada di Japan Dakwah Center di tempat ini. Mungkin itu sedikit pembukaan dari saya. Sedikit akan kita terima sepatah dua patah kata dari Japan Dakwah Center yang akan disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain. Kami persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada abang Pak Arif, Ustaz Arif kerana sudi. Beliau merupakan ahli JDC jugalah. So siapa yang mahu berkahwin, insya-Allah akan diwalikan oleh sahabat saya, insya-Allah. Dan juga dia ustaz di sinilah, imam, kadang-kadang merupakan sembahyang akan diikuti oleh Ustaz Arif, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Ibu Lia, Ibu Nora dan juga Ibu Norma dan juga Ibu Sri Winarti kerana sudi hadir ke Japan Dakwah Center. Alhamdulillah, kami di sini lah masih lagi negara minoritas Muslim. Dan yang paling penting ialah Jepun ini kita tahu semuanya warganya, wanitanya lemah. Tidak seperti wanita Asia, seperti Asia Tenggara yang mantap. Boleh sampai ke Jepang, 3 orang boleh sampai ke Jepang. Mantap, ini mantap ini. Malaysia dengan Indonesia ni sama, wanitanya mantap. Malahnya di Jepang ini wanitanya dididik dengan cara budaya Timur Barat. Jadi wanitanya tidak banyak berani keluar di depan media. Dan kalau kita lihat ada setengah-setengah masjid di mana tiada langsung tempat wanita untuk bersolat kerana wanitanya adalah untuk di rumah. Ini budaya yang berbeza dengan budaya kita, di mana budaya kita, wanita kita boleh keluar ke depan, tapi mereka jarang mengeluarkan wanita di depan. Jadi alhamdulillah, semoga pertukaran budaya ini memberikan orang Jepang atau warga Jepang satu idea yang baru bahawa wanita juga boleh ke depan. Wanita juga boleh kukuh bersama dengan lelaki. Tapi surat itulah Islam ini membataskan pergerakan di antara lelaki dan wanita, dan kita ada batas-batas yang kita boleh buat, ada yang tidak boleh buat. Jadi batasan itu adalah halal. Selagi ini halal, insya-Allah kita boleh bersama. Dan terima kasih kerana sudi bersama Japan Dakwah Center, dan marilah kita mengukuhkan lagi perikatan ini di antara Malaysia, Indonesia dan juga Jepang. Amin. Sekian, saya pulangkan kepada Abang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Zulkarnain. すいません、ちょっとインドネシア語、マレー語だったんですけども、簡単に言うと、今日はですね、アハマッダフラン大学からの教授さんたちが来られて、で、今回社会貢献として何かこう女性っていうのは、後ろにいるんじゃなくて、やっぱり女性も前に進む、前にいるっていうこともできますよと。確かに制限とかありますけども、ただ、全く女性は後ろっていう形ではなく、全身的に前、なんていうんですか、前行ってます、前進むっていうのは、全然問題ありませんよっていうことで、いろいろお話ししていただきます。ご足労いただきありがとうございます。すいません。はい。では、ちょっとまず、dari Ibu Norma dulu ya. Yang pertama nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Norma, Dr. Norma Sari, Sarjana Hukum, M.Hum. Ya, beliau akan menyampaikan terlebih dahulu, kemudian nanti akan disusul oleh pembicara berikutnya. Seperti apa kira? Hai, mungkin bisa langsung silakan, kita persilakan kepada beliau. Ada kemana?
Bisa langsung nggak apa-apa, Bu? Diklik aja ya. Dari situ bisa? Ya. Saya menghadap ke sana. Boleh ke depan nggak, Pak? Depan aja, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ustadz Zulkarnain Hasan Basri, pimpinan Japan Dakwah Center. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Wijayanto, pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Kansai, ibu-ibu dan bapak-bapak serta hadirin yang hadir pada pagi hari ini di Kansai dan juga yang hadir secara online. Alhamdulillah pagi ini kita diberi nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelenggarakan acara pengabdian kepada masyarakat oleh tim dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ahmad Dahlan is the founder of Muhammadiyah, so our university using his name, the spirit of the Muhammadiyah. Pagi ini saya akan menyampaikan mengenai karakter perempuan berkemajuan. It's really important for today we talk about the characteristic of progressive women. Especially for women Muslim, kita harus banyak mengenal mengenai karakter perempuan berkemajuan. Kita mengenal bahwa Islam adalah agama, religion of rahmatan lil alamin. Dia membawa rahmat bagi seluruh alam di muka bumi ini. Jadi sesungguhnya kehadiran nilai-nilai Islam itu adalah nilai-nilai yang terbaik. Di Islam itu zero violence, di Islam itu mendorong perempuan-perempuan untuk maju. Sepanjang tadi yang disampaikan oleh Ustadz Zul bahwa sesuatu yang halal dilakukan, maka itu boleh dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Ada tokoh Aisyah yang bernama Ibu Siti Munjiah yang menyampaikan, ini sangat sederhana, beliau memakai hijab dan pada waktu itu beliau adalah tokoh yang sangat terkenal untuk pergerakan di Indonesia. Jadi pergerakan perempuan di Indonesia salah satu tokohnya adalah beliau dan itu dilakukan di Yogyakarta tempat kami tinggal. Ibu Siti Munjiah ini mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki masing-masing itu berhak berkemajuan dan berkesempurnaan. Tentu kemajuan dan kesempurnaan itu tidak bisa kalau itu hanya satu sisi saja. Laki-laki saja tidak bisa, perempuan saja tidak bisa, artinya laki-laki dan perempuan itu harus seiring sejalan untuk bisa mencapai. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Japan Dakwah Center bersama pimpinan Ranting Istimewa Muhammadiyah Kansai ini sesuatu yang luar biasa. Karena aktivitas yang ada di Japan Dakwah Center ini tidak hanya dikhususkan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Ini menunjukkan bagaimana perempuan dan laki-laki sama-sama ingin diangkat derajatnya, karena mereka sama-sama derajatnya di mata Allah itu sama, yang membedakan hanyalah amal solehnya. Dicampur bahasa Inggris nggak apa-apa. Nanti mungkin waktu diskusi saya lebih jelaskan pakai bahasa Jepang. Bagaimana konsep agama Islam menempatkan perempuan? Perempuan di dalam Islam sesuai dengan risalah Nabi adalah memuliakan. Jadi the spirit of Islam is memuliakan perempuan. Jadi mengembangkan potensi perempuan sebagaimana laki-laki selaku insan yang mulia. Mereka didudukkan sebagai sama-sama ciptaan Allah dan Allah akan memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ketika laki-laki dan perempuan itu melakukan kesalahan seperti kisah Adam dan Hawa, maka mereka sama-sama mendapatkan hukuman diturunkan ke bumi. Dan di bumi laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban sebagai khalifatul ab atau sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka jika di bumi ini ada kerusakan, itu tidak bisa disebabkan oleh salah satu saja, tetapi baik laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki maupun perempuan sama-sama berkontribusi. Laki-laki maupun perempuan sama-sama bertanggung jawab apakah akan membawa pada kebaikan atau membawa keburukan, itu tanggung jawab bersama. Maka keduanya juga harus saling mengingatkan. Tetapi, in fact, ya, in our society, agama serta sistem kebudayaan dan politik tertentu ini sering dianggap menjadi sumber pandangan yang peyoratif dan stigmatisasi terhadap perempuan.
Jadi actually Islamic values itu sempurna, it's perfect. Tetapi kadang there is a misunderstanding about the Islamic values. So the misunderstanding we will bold, ya, kami akan menggarisbawahi persoalannya bukan pada ajaran Islam, tetapi pada bagaimana ketika kita memahami ajaran Islam itu. Ada tafsir-tafsir atau pandangan yang menempatkan bahwa perempuan itu melahirkan pandangan misoginis, ya. Misoginis itu pandangan yang melihat perempuan itu sebagai makhluk yang setengah akal, sebagai makhluk yang dia nomor 2, second place, kemudian makhluk yang tidak berdaya, makhluk yang lemah. Mereka sering mengatakan perempuan lemah lembut. Iya, tapi sebenarnya perempuan itu gagah lembut, ya. Dia tidak lemah, ya Ustadz Zil, jadi dia gagah lembut. Dia gagah tapi dia lembut karena dia perempuan. Kemudian dalam di berbagai lingkungan masyarakat dan bangsa, perempuan perannya itu tidak tampak. Padahal kita tahu bahwa tidak ada, tadi saya katakan, tidak ada kesempurnaan bagi satu golongan saja, baik itu laki-laki untuk mencapai kesempurnaan bisa berbuat banyak hal tanpa disupport oleh perempuan. Ibu-ibu yang hadir di sini itu karena disupport oleh suami. Ya, Ustaz Zul bisa menjalankan dakwah dengan sangat baik, Pak Arif bisa menjalankan dakwah dengan sangat baik, itu karena pasti memiliki pasangan yang mensupport, yang mendukung. ちょっと長かったんですけども、女性、イスラムにとって女性の地位っていうのは、スターじゃなくて、やっぱ同等な地位であるんですね、男性と。なので、ただし役割が全然違うので、よく見られるのは、女性はあんまり貢献してない、低いっていう、昔ながらのイメージがあるんですけども、イスラムではそうじゃないですよと。でイスラムの中では、女性の地位って逆に結構、素晴らしい地位であり、で、なかなか認められない立場になってる。それをちゃんとみんなで理解して意識して認めるようにっていうか、女性っていうのはすごいいろんなところに貢献してるから、我々もイスラムとしてちゃんと理解しましょうっていうお話です。Bagaimana karakter perempuan yang berkemajuan? Yang pertama adalah Islam berkemajuan itu mensyaratkan karakter perempuannya membawa iman dan takwa. Kalau kita lihat, imana dari kata amanu yu'minu, bentuknya adalah Islam itu berarti rasa aman dan damai. Dan di mana di sana ada keadaan aman dan ada sesuatu yang mendasari rasa atau keadaan aman damai, yaitu kepercayaan atau trust. Kepercayaan inilah perempuan yang beriman itu memiliki keyakinan, tapi dia bukan hanya pada keyakinan, tetapi secara fungsional akan menimbulkan rasa dan keadaan aman dan damai. Sehingga orang mengatakan Islam the peace of religion, karena kalimat asalnya seperti itu. Dan iman juga ditempatkan itu bukan hanya persoalan kepercayaan, tetapi kepercayaan akan menimbulkan rasa aman dan damai serta memegang amanah. Nah, terkadang kita melihat bahwa persoalan iman itu hanya hubungan kita hablum minallah, tetapi sesungguhnya di dalam iman itu ada persoalan amanah. Bagaimana kita menjaga kepercayaan itu? Iman teraktualisasikan dalam sikap, yaitu berupa takwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi, jadi perintahnya itu juga menjauhi, menjaga diri dari sebab-sebab sisaan Allah baik di dunia maupun di akhirat dengan mengerjakan semua dan meninggalkan semua larangan dengan ikhlas. Jadi ketika kita memeluk Islam, maka meninggalkan larangan itu pun kita harus disertai rasa ikhlas. Tidak boleh kita dengan keterpaksaan untuk menjauhi larangannya, karena yang kita cari bukan kepuasan diri, tetapi kita mencari ridho Allah. Ketika kita mendapatkan ridho Allah, maka Islam itu akan manifest sebagai sebuah agama yang membuat kita itu tadi memiliki rasa yang aman dan damai, dan kemudian setiap makhluknya akan menjalankan hanya perintahnya, menggapai ridhonya yang akan membuat kita bahagia, dan kemudian akan menjauhi larangannya, karena larangan itu sesungguhnya kembali kepada diri kita sendiri. Larangan-larangan yang diberikan Allah kepada makhluknya adalah dalam rangka menjaga makhluk ciptaan Allah. 女性、男性は同等なんですけども、その中で、イーマンとタクワがあります。イーマンっていうのは信仰心ですね。
で、信仰心と、タッワがあります。で、女性からといって制限が違うっていうわけじゃなくて、同じように、男性も同じようにやっていいことと、やってはいけないことがあります。それも、同じように女性も、男性みたいに、それも、やりますっていうことですね。はい。Next. Kita lihat di sini. Ketika seseorang itu mengaku beriman dan bertakwa, maka apapun background mereka, for any background, mereka menempatkan iman dan takwa itu menjadi nomor satu. Lihat, kami ada beberapa contoh wanita menggunakan baju dengan hiasan suku asalnya masing-masing, tapi mereka satu dalam ikatan iman, iman dan takwa. Seperti halnya Japan Dakwah Center dan kemudian PRIM Kansai ini, tidak hanya semata-mata karena merasa serumpun dan kemudian merasa perlu menjalin ikatan dengan orang Jepang, tetapi landasannya adalah iman dan takwa. Kita juga lihat di sini bahwa karena keimanan itu pula perempuan pada waktu itu berkumpul dan ada Bapak Presiden di sana berkumpul untuk kemudian mengajak kepada kebaikan dan sama-sama meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kita bersatu dalam iman dan takwa, dan persatuan itu terlepas dari suku maupun bangsa apapun, dan juga terlepas dari laki-laki maupun perempuan. バックグラウンドが様々ですけども、いろんな民族があって、日本人、インドネシア人、マレーシア人、で、そのカルチャーも違ったりしてます。ただし、それがあっても、信仰心、イスラムとしては一つなんで、皆さんは一つっていう気持ちで、イスラムをもとに、一つになってますっていうことですね、と。Next. Yang kedua adalah taat beribadah. Setelah kita beriman dan bertakwa sebagai landasan atau foundation, maka kemudian yang kedua adalah taat beribadah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Tadi Ustadz Zulkarnain menyampaikan mengamalkan segala yang diridhoi oleh Allah. Bentuk dan sifatnya ibadah itu bisa berupa ucapan, tetapi juga perbuatan dan menahan diri. Menahan diri sebenarnya juga bagian dari ibadah, dan kemudian ini akan menggugurkan kita dari dosa-dosa yang ada. Berdasarkan hukum pelaksanaannya, ibadah itu ada yang umum, segala perbuatan yang tidak melanggar syariat, tetapi yang kedua pasti ada ibadah madhoh atau khusus, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Misalnya kita menjalankan sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Tetapi ibadah dalam arti yang luas, menuntut ilmu adalah ibadah. Memberikan waktu untuk pemikiran Islam adalah ibadah. Memberikan waktu meskipun secara online adalah ibadah. Jadi sangat luas makna ibadah, di mana kita dapat berupa ucapan, perbuatan, termasuk menahan diri. Menahan diri dari menyebarkan hoax tentang Islam adalah ibadah. Menahan diri dari amarah adalah ibadah. Menahan diri dari melakukan hal-hal yang merugikan umat Islam maupun manusia di dunia adalah ibadah. ムスリムとしての基礎っていうのは、イーマンとタクワですね。これをもとに、イスラムとして行いますと。その後は、よく言われるのは崇拝。崇拝はよく、礼拝が崇拝っていうことをよくイメージされてますけども、そうでも、それだけじゃないですよと。もっと幅広くあります。例えば、今回勉強することを、それも一つの崇拝として。で、簡単に言うと、ガセ確定しない情報を拡散する。それを拡散しないっていうのも一つの崇拝。要は嘘を言わないっていうのも崇拝の中にありますよと。なので、崇拝の意味としてはもっと広くありますので、それも一つご認識しましょうと。Next. Ini contohnya adalah, ibadah itu harus diajarkan sejak mereka masih kanak-kanak. Ibadah itu bukan sesuatu yang kemudian nanti pada saat dewasa. Dari kecil mereka dibiasakan dengan ibadah-ibadah seperti ini. Kami memiliki kindergarten untuk anak-anak, dan kami memiliki majelis taklim untuk perempuan, karena perempuan itu tidak boleh berhenti belajar agama. Karena belajar agama sesungguhnya akan membawa kemaslahatan. Belajar agama itu bukan semata-mata juga karena perintah agama itu sendiri, tetapi belajar agama akan memberikan penguatan pada perempuan agar perempuan itu menjadi lebih berdaya, karena yang diajarkan dalam agama itu bukan hanya soal-soal mengenai tauhid saja, tetapi soal-soal bagaimana dia sebagai makhluk di muka bumi ini harus memberikan pencerahan kepada manusia yang lainnya, dan harus senantiasa menjaga apa yang dititipkan Allah di muka bumi ini.
先ほどの、イバダっていうのは、直訳すると崇拝なんですけども、その中の、崇拝の中に、これみたいにですね、小さい時からこう勉強させることも一つのイバダになってます。で、あとは女性もやっぱり勉強するっていうのは女性としての義務もあります。で、我々は、この右下に女性専用の勉強会っていうのも行っています。これは、インドネシアでよく行われていることなんですけども。Tidak akan ada kegiatan seperti ini bagi perempuan kalau tidak didukung laki-laki. Mari kita tepuk tangan untuk para laki-laki. 男性のサポートもありますから、おかげさまでこういうイベントもできたっていうことがありますよ。Next. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan secara spontan. Jadi ketika kita berakhlak itu kita tidak perlu berpikir, ya, karena dia spontan bila diperlukan dan dia bersifat konstan, ya, constantly dan tidak temporer, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan dan tidak memerlukan dorongan dari luar. Akhlak itu benar-benar reveal dari diri kita sendiri, bagaimana kita bersikap. Dimensi akhlak itu cukup komprehensif, menyangkut akhlak kita vertikal terhadap Allah, hablum minallah, dan kemudian secara internal akhlak terhadap diri kita sendiri. Maka Islam selalu mengajarkan bagi kita untuk merawat diri kita, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan kemudian memenuhi kebutuhan yang lahir, termasuk akhlak dalam makan, akhlak dalam berbusana, akhlak dalam memenuhi kebutuhan batin, termasuk akhlak untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Dan itu tidak perlu kita pikirkan. Ibu Aci tadi tidak perlu berpikir panjang untuk langsung naik kereta datang ke sini. Semua yang hadir di sini itu sudah menjadi akhlaknya bahwa pagi ini kita thalabul ilmi. Kita bersama-sama akan belajar sesuatu. Nah, secara horizontal, akhlak meliputi terhadap keluarga kita. Our family is very important in Islam. Dan kemudian akhlak dalam kehidupan bermasyarakat, for the society. Dan kemudian dalam kehidupan berbangsa dan akhlak terhadap lingkungan hidup. Barangkali kita sering melupakan akhlak terhadap lingkungan hidup. Kami banyak belajar dari orang-orang di Jepang, merawat lingkungan dengan sangat baik, dan ke depan kita harus semakin sadar bahwa there is a protocol very important in the world, Kyoto Protocol, yang itu mengatur mengenai pemanasan global warming, di mana itu adalah bagian dari menjadi akhlak kita untuk menjaga bumi ini menjadi lebih sehat. 3番目はアフラクルカリーマですけども、これは、日本語で言うと、良いキャラクターっていうか、素晴らしいキャラクター、道徳っていう意味なんですけども、まずこれは自分の自身からスタートして、それを出して、でその後周りにこう展開すると。で、日本で言うと、例えば環境に対して自分はどうするか、日本は素晴らしい国で、環境にもちゃんと考えている。それはもう我々にとっては素晴らしい見本となっています。で、先ほど言ってた京都プロトコルっていうのがあって、温暖化関係はやっぱり日本はもうみんなの注目になってますから、それはもうその一つの注目は素晴らしい見本となっています。Next. Di sini terlihat bagaimana kita akhlak terhadap lingkungan, dan kemudian di sini tentang pengelolaan sampah. Kami belajar dari orang Jepang betapa mereka hidup dengan sangat bersih, sesuatu yang menjadi ajaran Islam, yang bagi kami masih harus banyak bagaimana mengolah sampah agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa orang Jepang memiliki akhlak yang sebenarnya itu bagian dari Islamic values, yang kemudian itu bisa saling belajar dengan yang lain. Kami juga belajar, dan kemudian juga di sini mengapa kita simbolnya adalah tumbuhan, karena ini kita bicara mengenai masa depan, kita bicara bumi. Tidak akan pernah dikatakan orang yang akhlaknya baik ketika dia hanya baik pada dirinya sendiri atau hanya baik kepada orang tertentu, tetapi akhlak adalah dimensi yang sangat-sangat luas. この写真はですね、ゴミ処理のイベントで、インドネシアではなかなか、なんていうんですか、田舎までちゃんとできてないっていう状況なんですけども、でそれを見て、日本は逆にちゃんと素晴らしい国で、ゴミもちゃんと処理されて綺麗ですし、それは本当のイスラムバリューっていうか、イスラムの価値は
そこなんですよ。で、日本人はそれがちゃんと展開できているというのは素晴らしいことで、で、我々は、それも見本として、もっと頑張っていきたいですけども、あともう一つは、右上は、ここは、植物を、木を取ったら、ちゃんと植えるっていうイベントなんですけども、っていうのは、良いキャラクターっていうのは、我々自分自身だけじゃなくて、環境にもちゃんと展開するようにっていうことで、このような、こういった、イベントも行っています。Yang keempat adalah berpikir tajdid. Tajdid adalah yang pertama itu pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dalam bidang muamalah duniawiyah, tajdid berarti innovation, mendinamisasi kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif. Jadi when we talk about akidah itu as the fundamental norm, as the basic, tetapi kemudian itu harus sangat dinamis ketika kita bicara soal tajdid dalam urusan muamalah. Berpikir tajdid adalah berpikir yang dinamis sesuai dengan kondisi zaman. Berpikir tajdid, perempuan akan menjadi kuat dan lurus serta murni imannya. Tidak boleh seseorang melakukan inovasi tetapi melanggar perintah agama. For example, kalau perempuan akan menemukan teknologi untuk menggantikan rahimnya, dia tidak mau melahirkan dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Karena itu fitrahnya seorang perempuan. Nah, kemudian ibadah madhohnya itu akan sesuai dengan tuntunan Rasul, akan aktif, dinamis, dan kreatif. Sehingga yang paling penting di sini adalah dia akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan peradaban yang utama. Jadi dia sebagai perempuan tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan peradaban umat Islam. Japan Dakwah Center dan pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah Kansai tidak hanya memikirkan bagaimana umat Islam yang berkumpul di sini, tetapi memikirkan bahwa kehidupan yang ada di belahan dunia manapun harus kita bersama-sama perbaiki, meskipun dengan cara-cara yang online seperti ini, meskipun dengan pengajian-pengajian yang dimulai akan seperti ini, kita berharap akan semakin besar, semakin banyak orang yang tertarik untuk senantiasa saring tadi mewujudkan peradaban yang utama di belahan dunia manapun. 次はタッチディなんですけども、タッチディっていうのは、なんていうのかな、改善っていう意味で、ただし、信仰心はピュアで、コーランとスーナに合わせてこう行いますけども、その後の、基本的なこと以外は、時代に合わせて変えていく。特に女性は時代に遅れるんじゃなくて、時代に合わせて進んでいくっていうのはタッチディになります。で、そうなると、やっぱり改善とか、いろんなところに改善を行うっていうのは、一つのタッチディっていう考え方になっています。Misalnya kami memiliki community for TB care, kemudian this is the School of Entrepreneur for Women, dan ini Legal Center for Women. Ini menunjukkan bahwa yang dikatakan perubahan adalah mengikuti apa yang menjadi kebutuhan zaman, tetapi senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Islam. これはですね、女性のコミュニティなんですけども、Tuberculosis. トブコロシス、トブコロシタバや、結核予防の、コミュニティですね。で、あとは、学校ってウィラウサハ、スコラウィラウサハ。事業、起業する人たち、女性専用の、例えば女性が起業したい、どうすればいいのっていう、どういうふうに勉強したらいいのかとか、そういう学校を我々も作ってますと。で、これがこう真ん中のイベントですね。これは一つの団体。で、あとはもう右は、これyang belakang kanan apa? Ya, Pos Pengobatan Hukum, Legal Center. Legal Center. Oh, Legal Center. Ya, LBH. Legal Center itu semacam kayak法律。例えば女性に法律にこう悩みがあります。で、そのサポートするところは、ここですね。右のところですね。それも我々も作ってますと。Perempuan mendorong perempuan. 女性は女性をサポートするっていうコミュニティをやってます。
Yang kelima adalah bersikap wasatiyah. Wasatiyah itu artinya adil, pertengahan, ada yang memaknai tinggi atau permata yang terbaik yang diletakkan di tengah-tengah perhiasan. Ummatan wasaton adalah masyarakat yang adil sehingga menjadi masyarakat pilihan. Dia tidak akan tertarik ke ekstrim kanan, fundamentalism, atau akan tertarik ke ekstrim kiri, ya, seperti itu. Di sini memiliki pemikiran yang tengahan artinya dia tidak mudah terpengaruh, tetapi dia akan berkomitmen menunaikan ajaran Islam yang membuat bisa mereka menjadi masyarakat yang pilihan. Karena spirit inilah Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini, membawa Islam yang damai, Islam yang adil, Islam yang tidak fundamentalis, bukan Islam yang hedonis, bukan yang materialis. Jadi dia berada di tengah-tengah. ワサティアっていうのは、まあ、中心的な立場として、まあ、女性はいるべきですっていう意味です。Mungkin saya singkat itu tadi. Ya, enggak apa-apa. Next aja. Nah, Amaliyah Sholihah. Yang keenam adalah amaliyah sholihah. Amal soleh sebagai perwujudan iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hayatan thayyibah. Amal soleh sebagai wujud iman dan ilmu menempatkan seseorang pada kedudukan yang mulia. Inilah yang disebut sebagai amal soleh. Dan mampu memposisikan diri sebagai makhluk yang sempurna, baik secara pribadi maupun sosial, jalan menuju surga, dan terhindar dari kehidupan yang hina dan rendah. Implementasi dari amal soleh dalam diri seseorang melahirkan kesolehan individu yang berbuah pada kesolehan sosial. Tidaklah dikatakan seorang itu menjadi orang yang salih dan salehah kalau dia hanya secara individu, tetapi secara sosial. Maka sekali lagi ketika bicara dakwah, maka kita bicara mengenai sasaran dakwah, tetapi harus dimulai dari diri sendiri, ibda' binafsik. Keterlibatan perempuan berkemajuan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat, memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk perempuan dan anak, melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana, melakukan gerakan jihad ekologi dalam rangka mengurangi dampak perubahan iklim, inilah yang disebut amal soleh hari ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa amal soleh adalah kita berinfak, sedekah, or etc. or something, tetapi lebih dari itu adalah kita melakukan gerakan amal yang akan berdampak pada the greater population, ya, and the greater society. Jadi yang kita bidik adalah amal soleh yang kemudian bisa berdampak lebih luas, yang menunjukkan bahwa Islam memang menjadi rahmat di alam, rahmatan lil alamin. このアマリア・ソリハっていうのは、女性による、良い行い、男性だけじゃなくて、女性ももちろんいいことたくさんあります。で、ここで言うのは、ただ単にその寄付とかするんじゃなくて、女性としての貢献っていうのはたくさんあります。まず、まあ、自分からもちろんそうなんですけども、自分の家族、子供、あとは周りの人たちとか、そういったことも一つの良い行いっていう、まあ、アマリア・ソリハっていうことになります。Kita ada istilah ilmunya amaliyah, amalnya ilmiah. Itu artinya bahwa tidak ada amal yang tidak dilandasi ilmu. Dan tidak ada ilmu yang tidak dimanfaatkan untuk beramal. ですね、すべての行いっていうのは根拠があります。その根拠っていうのはノウハウです。その、使えないノウハウはありませんけど、もちろん何をにしても何をやってもちゃんとノウハウがありますよという今の話です。はい。Ya. Ini Islam mengajarkan talabul ilmi, kami punya universitas di sana, universitas yang dibangun oleh perempuan, dan kami punya sekarang punya banyak universitas yang ini bukan Muhammadiyah, tetapi yang berseragam dan berhijab seperti saya yang membangun universitas ini. Kemudian kita ada Islam itu menjaga kehidupan. Di sini kita memiliki rumah sakit. Kemudian ini daycare untuk lansia. Ini karena salah satu tokohnya dulu juga tinggal di Jepang, begitu belajar. Kemudian di sini ada panti asuhan. Inilah yang dikatakan bahwa berdasarkan ilmu agama yang kita miliki, kita kemudian melakukan amal soleh seperti ini. Jadi ilmu tidak sebatas pada pengetahuan, tetapi ilmu ada pada sebuah gerakan yang bagaimana itu diwujudkan dalam hal-hal yang nyata, dari tingkat anak-anak sampai pendidikan perguruan tinggi, menjaga kesehatan, dan sampai mereka tua nanti dalam siklus kehidupan. 先ほどの女性による行いっていうのは、やっぱりこう考えだけじゃなくて運動に
展開すると。で、その一つは、まず右上なんですけども、これは、sekolah kan ya Bu ya? これは Perguruan tinggi, 大 university. 学です。この大学は我々が、女性が作った大学です。ムハンマディアっていうのは全体的な、なんていうのかな、組織なんですけども、別で同じムハンマディアの中の女性専用っていうのはアイシアっていうのがありますけども、そのアイシア女性グループが作った大学はここです。で、その次、右、左上は、今のは左ですね。左上ですね。で、その右上は、病院です。この病院も我々が、女性が作った病院です。で、その右下が、老人ホーム。これも元は、orang Jepang Bu ya? Iya, pernah tinggal di Jepang. この右下っていうのは老人ホームなんですけども、この作った人は以前日本に住んだことがあって、インドネシアに戻って展開してこの老人ホームを作った。これももちろん女性が作った老人ホームです。で、左下っていうのは、施設だけ、親がいない施設、親がいない子供の施設。日本語で何て言うんでしたっけ？孤児院ですね。孤児院。この孤児院も我々が女性、運動、アイシアっていうのが、作った、孤児院です。Tentu tidak ada perempuan-perempuan yang bisa mewujudkan semua ini tanpa ada collaboration dan kerjasama dengan laki-laki. Tepuk tangan sekali lagi buat para laki-laki. もちろん、男性のサポートもあったからこそできた、運動になってます。ありがとうございます。Next. Ini yang terakhir adalah sikap inklusif. Terbuka dengan siapapun dalam relasi sosial yang majemuk. Perbedaan agama, suku, ras, golongan, bangsa, ideologi maupun organisasi dan pandangan yang menjadikan dirinya itu terbuka dalam bergaul dan bekerja sama tidak membuat tertutup. Jadi sangat terbuka. Ini yang tidak mudah dan ini yang selalu kami ajarkan. Karena keterbukaan itu memerlukan wawasan. Keterbukaan itu memerlukan hati yang terbuka juga, pikiran yang terbuka juga, dan aksi-aksi yang lebih terbuka. Inklusif, ini yang penting juga, tidak bermakna dia permisif. Ya, permisif artinya dia membiarkan orang melakukan kerusakan, dia membiarkan orang merusak akidah dan lain sebagainya. Persoalan yang melanggar kaidah dan nilai-nilai ajaran Islam dan keagamaan lainnya itu tidak pernah dibenarkan. Terbuka terhadap pergaulan, terhadap ilmu pengetahuan, namun tetap berpegang teguh pada esensi memanusiakan manusia berlandaskan ajaran agama. Sebab kita sering salah berpikir bahwa ketika kita terbuka, kita larut. Bukan itu. Ketika kita terbuka, kita tetap pada akidah dan apa yang menjadi ajaran Islam. Termasuk terhadap laki-laki serta pihak manapun, di sini keterbukaan itu adalah membangun hubungan lita'arofu, saling mengenal dalam makna yang luas. Radius pergaulan perempuan berkemajuan itu meluas seperti ini, dan sikap inklusif perempuan yang berkemajuan itu relasinya bekerja dalam kebaikan dan takwa, membangun kehidupan yang lebih baik. Hari ini kami mengenal saudara-saudara yang ada di sini. Kemarin kami mengenal Ustadz Zul. Itu kami terbuka dengan laki-laki untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang itu membawa kepada kebaikan. Dan sekali lagi yang kita pikirkan adalah baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama seiring sejalan untuk membawa kemajuan. インクルーシブ体制っていうのは、体制sikap apa ya? 体制。姿勢、すごい。インクルーシブ姿勢っていうのは、要はオープンマインディングですね。誰に対してもオープンしますよっていう、私たちだけっていうじゃなくて、やっぱり誰とでも接触し、いいことがあれば、それでシェアしたりしますっていう。もちろん、運動も、みんなのために、やってるっていうのも、一つの、インクルーシブ姿勢っていうことになっています。Ya. Kami meyakini bahwa ketika kami membawa risalah Islam yang membawa nilai-nilai kemajuan, akan banyak pihak yang mendukung. Kami sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Japan Dakwah Center, tetapi kemudian mereka terbuka memberikan fasilitas pertemuan pada pagi hari ini. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya ketika spirit atau semangatnya adalah kita ingin membawa kebaikan, selalu dibukakan pintu-pintu jalan kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Hai. Silakan. Ini misalnya let's say ini isu tentang Palestine,
Iya, bahwa kita bekerja sama dengan siapapun, tapi kita tidak akan pernah bekerja sama mereka yang kemudian secara terang-terangan menyerang saudara-saudara kita, menyerang kemanusiaan. Sebenarnya yang dilakukan saat ini agresi itu bukan hanya menyerang mengenai Islam, agama, tetapi adalah menyerang kemanusiaan. Dan itu adalah musuh kita bersama, bukan hanya musuhnya umat Islam, tetapi against the humanity is sebuah perperangan di level dunia manapun. Di sini kami terbuka dengan berbagai tokoh agama yang berbeda membicarakan berbagai isu, tetapi kami tetap pada pendirian bagaimana meletakkan perempuan untuk tetap menjaga fitrahnya, tetapi kemudian juga meletakkan perempuan untuk bisa bersama laki-laki membangun peradaban yang lebih baik. Perempuan tetap harus ingat pada level mana dia memiliki fitrah yang harus dipenuhi, tetapi perempuan juga ingat bahwa pekerjaannya tidak selesai sampai di sini. Itulah sebabnya apa yang dilakukan agenda kita hari ini semoga akan semakin banyak meluas kemana-mana, termasuk oleh teman-teman saya yang saat ini sedang berada di Malaysia, para aktivis perempuan di Malaysia yang menyempatkan diri untuk menonton ini, bahwa kekuatan kita disatukan oleh iman dan Islam adalah kekuatan untuk menjadikan, membumikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. はい、ありがとうございます。パンジング今回ですね、パレスチンの、ことも、まあ、最近の話題ですけども、これもちゃんと我々女性としてもサポートをしておりますよと。で、普通にこう、サポート、まあ、お金をあげるっていうわけだけじゃなくて、お話し合いももちろん、我々もやってますと。上の写真なんですけども、これも違う宗教の人たちと一緒にディスカスして、で、もちろん人権関係じゃないですか、パレスチンっていうのは。ただ単にその宗教関係じゃなくて、それも我々もすごい、なんていうかな、拒否するっていうか、そういう人権に対して侮辱っていう、ゲノサイドってなんていうんですか、ゲノサイドか。日本語で抹殺、っていうことを、まあ、実際今行われているっていうか、それもすごい良くないことで、我々もすごいそういうどうしたらいいのかっていう話し合いも、そういうイベントもこうやってますということですね。はい。Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjadi perempuan yang berkemajuan, karena menjadi perempuan yang berkemajuan itu adalah sesuai dengan perintah agama. Dan seperti janji Allah, barang siapa berdakwah di jalan Allah akan senantiasa membukakan pintu-pintu untuk menebar dakwah itu menjadi lebih luas. Dan pagi ini adalah contoh yang terbaik yang kita punya saat ini, bagaimana simpul-simpul dakwah dimanapun akan selalu terjalin dan tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. やっぱ、アラのためにダワすれば、アラ神様がその道をちゃんと広げてくれるんで、はい、それを一緒に頑張りましょう。Albiru manitaqoh hal jazaul ihsan ilal ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya insya Allah dilanjut dengan Bu Unaya. Terkait dengan mungkin kalau masuk ini ya apa sampai jam berapa ya? Saya habis tadi.